Aku tidak tahu bagaimana cara menuju bintang Dewa Taiyan. Bagi Wu Chen, bintang Qian bukanlah tujuannya. Itu hanya tempat persinggahan. Tujuan utamanya adalah bintang Dewa Taiyan. Namun, seperti yang disebutkan di atas, secara umum, bintang Dewa Taiyan tidak mengizinkan orang luar untuk masuk. Hanya dalam beberapa keadaan tertentu, bintang itu dapat dibuka. Dalam hal ini, orang luar dapat masuk. Lupakan saja. Untuk saat ini, jangan pikirkan itu. Carilah beberapa api. Setelah berpikir lama, dia tidak menemukan cara yang baik. Wu Chen juga tidak memikirkannya. Dia berencana untuk menemukan beberapa api untuk dilahap oleh api suci Sugu, untuk memperkuat kekuatan apinya. Dan disinilah tanah suci Taiyan, tempat ashram Kaisar Yan berada. Yang terpenting adalah semua jenis api. Bahkan di jalan, Anda dapat melihat bahwa ada api yang dijual. Pusat perbelanjaan Qian, pusat perbelanjaan terbesar di atas bintang Qian, Wu Chen memasuki tempat ini. Antarkan aku ke zona api. Wu Chen memanggil pelayan dan berkata langsung. Tuan ini, silakan ikut dengan saya. Tak lama kemudian, pelayan itu membawa Wu Chen ke area api. Ada banyak jenis api di mana-mana. Bahkan Wu Chen belum pernah melihat sebanyak ini. Beberapa api yang relatif ringan dipilih. Wu Chen membelinya dan menghabiskan 100 miliar yuan untuk itu. Baginya, 10 triliun yuan hanyalah jumlah yang kecil. Bolehkah saya bertanya? Jika Anda bisa menjawab, saya akan memberi Anda batu triliun yuan. Wu Chen berkata kepada pelayan itu. Ketika mata pelayan itu berbinar, itu adalah batu triliun yuan. Ini bukan jumlah yang kecil. Bahkan orang yang kuat dalam penghormatan dewa tidak dapat mengeluarkannya. Maaf, Tuan. Wu Chen berkata, bagaimana saya bisa memasuki bintang Dewa Taiyan? Dia membeli api itu hanya untuk memperkuat kekuatan api suci Sugu, agar dia tidak padam sepenuhnya. Namun, jika dia ingin menyembuhkannya secara menyeluruh, dia harus pergi ke bintang Dewa Taiyan, yang merupakan satu-satunya cara yang dapat dia pikirkan. Api suci Sugu adalah putri Yandi, dan Yandi tidak akan pernah mengabaikannya. Ini, pelayan itu terdiam, pertanyaan Wu Chen, tetapi dia bingung. Taiyan Sensing, ini bukan tempat biasa. Tidak seorang pun bisa masuk tanpa izin mereka. Tuan, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Mengapa Anda tidak bertanya kepada manajer? Dia mungkin tahu. Di mana pelayan Anda? Bawa saya menemuinya. Wu Chen berkata dengan ringan. Ikutlah dengan saya, Tuan. Di bawah bimbingan pelayan, Wu Chen datang ke meja depan. Pelayan, seorang pria sedang mencari Anda. Oh, siapa yang mencari saya? Pelayan itu mengangkat kepalanya dan bertanya kepada pelayan. Pelayan itu menunjuk ke Wu Chen dan berkata, dialah yang mencarimu. Pelayan itu menatap Wu Chen dengan mata seperti bunga persik, melihat ke atas dan ke bawah, dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan pria ini yang mencari saya. Wu Chen pergi ke masa lalu, tetapi dia tidak bertele-tele dan berkata langsung, saya tidak tahu bagaimana cara masuk ke bintang Dewa Taiyan. Masuk ke bintang Dewa Taiyan. Liu Mei, manajer umum, berpikir sejenak dan berkata, secara umum, bintang Dewa Taiyan akan terbuka secara otomatis setiap 5 tahun. Pada saat ini, tidak peduli siapapun, Anda dapat memasuki bintang Dewa Taiyan. 5 tahun mulai otomatis. Wu Chen terkejut. Dia berpikir bahwa dalam keadaan normal, bintang Dewa Taiyan tidak akan terbuka, tetapi dia tidak berpikir bahwa akan ada periode waktu buka pada waktu yang ditentukan. Siapapun dapat masuk. Berita ini mengejutkannya. Berapa lama lagi sebelum pembukaan berikutnya? Manajer itu memikirkannya dan berkata, terakhir kali saya membukanya, saya ingat itu 2 tahun yang lalu, jadi akan memakan waktu sekitar 3 tahun bagi Taiyan untuk dibuka. Wu Chen mengerutkan kening selama 3 tahun. Bagi orang seperti dia, tidak ada masalah. Itu hampir berlalu dalam sekejap mata. Namun, dia tahu bahwa situasi api suci Sugu sangat buruk. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus pergi ke bintang Dewa Taiyan dengan cepat untuk menyelamatkan nyawa api suci Sugu. Kalau tidak, jika ada yang salah dengan api suci Sugu, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Apakah ada cara yang lebih cepat? Bagi Wu Chen, yang dia butuhkan adalah kecepatan, waktu, dan masuk ke Taiyan sedini mungkin. Manajer itu mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam,
lalu berkata, ini bukan tidak mungkin. Apa yang bisa saya lakukan? Wu Chen bertanya. Saluran utama, jika saya ingat dengan benar, dalam 3 bulan, Bintang Dewa Taiyan akan memiliki kegiatan pemilihan murid berskala besar. Selama orang-orang di bawah usia 1000 tahun dapat berpartisipasi di dalamnya, jika mereka dapat memperoleh yang terbaik, dipandang oleh Bintang Dewa Taiyan, dan diterima sebagai murid, maka mereka dapat memasuki Bintang Dewa Taiyan. 3 bulan. Mata Wu Chen cerah selama 3 bulan, yang jauh lebih singkat daripada 3 tahun. Kelayakannya juga sangat kuat. Pemilihan Bintang Dewa Taiyan, tidak ada batasan untuk kultivasi, kekuatan macam apa yang bisa mencapai pemenang. Wu Chen bertanya, saluran umum, tidak ada batasan untuk ini, tetapi tidak mudah untuk menang, karena ada banyak orang muda yang kuat yang datang, tidak hanya mereka yang berasal dari Taiyan Shenyuan, tetapi juga mereka yang berasal dari tempat lain. Dalam hal ini, semakin tinggi kekuatannya, semakin besar peluang untuk dipilih. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Ini tidak berbeda dengan omong kosong. Semakin tinggi prestasinya, semakin kuat kekuatannya, semakin mudah untuk mencapai hasil yang baik. Tidak diragukan lagi. Baiklah, Seneskal, selamat tinggal. Wu Chen menanyakan beberapa hal yang berguna. Tentu saja, dia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Jalan-jalan saja, Tuan. Lain kali selamat datang. Wu Chen tidak banyak bicara. Dia keluar dari pusat perbelanjaan dan menemukan lingkungan yang benar-benar tenang. Dia akan tinggal di sini terlebih dahulu. Millet, kuharap api ini akan bekerja untukmu. Kesadaran Wu Chen memasuki jembatan kehampaan. Reaksi pertamanya bukanlah melihat api suci di lembah, tetapi melihat orang lain, Sun Yan. Sebelumnya, Wu Chen telah membeli lampu pengumpul jiwa untuk digunakan Sun Yan, yang secara bertahap menjadi seperti sekarang. Saat ini, Sun Yan masih beristirahat dan tenang. Wu Chen melihatnya dan tidak mengganggunya. Dia juga seorang jiwa sekarang. Dia sangat lelah dan membutuhkan banyak istirahat dan pengembangan jiwa. Kemudian, Wu Chen melihat api suci Sugu. Itu sama seperti sebelumnya, dan tidak ada perubahan. Jika bukan karena api itu, dia akan mengira api suci Sugu telah hilang. Xiao Gu, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Wu Chen menghancurkan api yang dibelinya dan mengubahnya menjadi sekelompok kecil energi api. Dia perlahan-lahan memindahkan energi api ke api suci Sugu. Namun, yang membuatnya sangat kecewa, api suci lembah itu tidak bergerak dan sama sekali tidak menyerap energi ini. Ada apa? Kamu bahkan tidak bisa menyerap energinya. Hati Wu Chen hancur. Energi sangat diperlukan bagi setiap makhluk hidup. Jika makhluk hidup ingin bertahan hidup, ia harus menyerap energi. Tidak diragukan lagi bahwa hanya benda mati yang tidak dapat menyerap energi. Sekarang, api suci lembah itu bahkan tidak menyerap energi. Apakah itu berarti dia memiliki, jangan melakukan kesalahan apapun, Millet. Wu Chen tidak menyerah, tetapi tetap mengirimkan energi api ke api suci Sugu. Dia yakin bahwa api suci Sugu pasti masih hidup, dan dia tidak akan pernah mati seperti ini. Tidak peduli apapun, dia ingin menyelamatkannya. Dalam hal ini, setelah beberapa saat, tiba-tiba, Wu Chen menemukan bahwa energi yang dia kirimkan di masa lalu sedikit berkurang. Diserap, energi tidak akan pernah berkurang tanpa alasan, jadi Wu Chen menduga bahwa mungkin api suci lembah yang menyerap energi tersebut. Wu Chen terus menyalurkan energi tanpa henti. Sekarang, satu-satunya idenya adalah membangunkan api suci lembah. Selama dia bisa bangun, dia bersedia memberikan apa saja. Dengan masukan energi, Wu Chen dapat merasakan bahwa kecepatan penyerapan energi api suci Sugu perlahan-lahan meningkat, yang menunjukkan bahwa fungsi tubuhnya perlahan pulih. Akhirnya aku bersedia menyerapnya. Melihat ini, Wu Chen sedikit rileks. Dia takut api suci Sugu terlalu lemah untuk menyerap energi. Begitu mencapai level itu, api suci Sugu tidak jauh dari kematian. Namun untungnya, situasinya tidak begitu serius. Api suci lembah dapat menyerap energi secara perlahan. Selama dapat menyerap energi, semuanya akan berangsur-angsur membaik. Di waktu berikutnya, di satu sisi, Wu Chen berusaha menyembuhkan Sugu Shenghuo dan Sun Yan. Di sisi lain, dia juga bersiap untuk berpartisipasi dalam penilaian Taiyan Sensing. Penilaian ini adalah kesempatannya untuk memasuki bintang Dewa Taiyan.
Dia tidak boleh melewatkannya. Dengan semakin dekatnya penilaian, semakin banyak orang datang dari segala penjuru untuk berpartisipasi dalam penilaian, memasuki bintang Dewa Taiyan, dan menjadi murid bintang Dewa Taiyan. Bintang Dewa Taiyan ini adalah tempat tinggal Yandi. Yandi adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin memasuki bintang Dewa Taiyan dan menjadi murid bintang Dewa Taiyan. Dengan 3 hari tersisa sebelum penilaian, utusan bintang Dewa Taiyan keluar dan mengumumkan peraturan penilaian, tempat penilaian, dan sebagainya. Ini sangat penting bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam penilaian. Tempat penilaiannya bukan dimanapun di Taiyan Shenyuan, tetapi di lingkungan rahasia. Lingkungan rahasia ini adalah lingkungan rahasia yang diubah dari bintang neutron. Medan magnet, kepadatan, gravitasi, dan sebagainya adalah teror super. Orang-orang di bawah Shenyuan yang sebenarnya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah ke sini, dan mereka akan langsung hancur. Mereka sama sekali tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan ekstrim di sini. Di tempat rahasia ini, ada token unik. Token ini adalah token Taiyan. Untuk berhasil dalam promosi, Anda harus mengumpulkan cukup banyak token Taiyan untuk dapat maju dan memasuki babak penilaian berikutnya. Wu Chen memasuki tempat rahasia. Segera, kekuatan super menyerbu ke arahnya, seperti badai super, untuk menghancurkan seluruh tubuhnya secara langsung. Beri aku kesempatan. Wu Chen mengeluarkan energi yang kuat, yang mengalir keluar darinya seperti gelombang besar. Bam-bam, dengan keluarnya energi besar ini, segera, energi kuat di ruang sekitarnya hancur, dan tidak ada salahnya sama sekali baginya. Kekuatan Wu Chen saat ini tidak umum. Kultivasi di tahap tengah kerajaan ilahi tidak semudah itu. Jika energi di kerajaan rahasia tidak dapat dilawan, lalu bagaimana dia bisa lulus ujian dan maju ke babak berikutnya? Setelah beradaptasi dengan lingkungan di sini, Wu Chen terus melangkah maju. Wah, setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba, kilatan cahaya datang kepadanya. Kecepatan kilatan itu begitu cepat sehingga melesat ke arahnya dalam sekejap mata. Sosok Wu Chen melintas, menghindari kilatan itu, dan kemudian dia melihat 3 orang bergegas ke arahnya. Nak, serahkan perintah Taiyanmu. Kalau tidak, pedang lebarku dapat langsung mengirimmu ke neraka. Kirim aku ke neraka, maksudmu, apakah boleh membunuh di sini? Tanya Wu Chen. Begitu pria itu terdiam, Wu Chen tiba-tiba mengatakan ini. Dia mengangguk, ya, membunuh diperbolehkan di sini. Tolong serahkan perintah Taiyanmu. Membiarkan membunuh. Wu Chen tertawa. Dia benar-benar tertawa. Dia diizinkan membunuh orang. Bukankah itu bagus? Kalau begitu, kamu harus mati. Wu Chen juga tidak melihatnya. Dia meledakkannya dengan satu pukulan. Energi yang kuat itu meraung dan menyerbu ke arah pria itu. Sebelum dia bisa bereaksi, dia tersapu oleh kekuatan ini, lalu tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah. Dia sama sekali bukan lawan Wu Chen. Zhou Jie, kamu membunuh Zhou Jie. Melihat pria ini jatuh ke tanah, 2 lainnya sangat marah. Mereka bergegas dan bergegas ke Wu Chen. Mati! Wu Chen tiba-tiba berteriak, memegang tinjunya, dan meniupnya lagi. Energi yang kuat itu meledak secara langsung, seperti sungai surga. Orang ini hebat, berlari. Melihat tinju Wu Chen, merasakan tekanan tinju itu, sosok yang mereka buru-buru keluar juga berhenti tiba-tiba, dan kemudian mereka kembali dengan gila untuk menjauh dari Wu Chen. Namun, karena tinju Wu Chen telah dilepaskan, sama sekali tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Sebuah tinju yang mengerikan meledak. Itu sama mengerikannya dengan banjir air dan binatang buas, melahap semua yang ada di sekitar. Ah! Ah! 2 teriakan terdengar. Sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka terkena tinju Wu Chen. Tubuh mereka terbelah. Mereka sama sekali bukan lawannya. Setelah 1 pukulan, Wu Chen tidak melakukannya lagi, karena semua orang sudah mati, apalagi yang dia lakukan. Dengan gulungan tangan kanannya, cincin Sanmei Sumi terbang. Dia melihatnya, dan kemudian mengeluarkan instrumen dari cincin suminya. Instrumen ini secara khusus digunakan untuk mendeteksi perintah Taiyan. Itu tidak perlu membuka cincin sumi, tetapi juga dapat mendeteksinya. Cincin sumi, itu adalah semacam wadah ruang khusus. Kecuali saya sendiri, butuh banyak usaha bagi orang lain untuk membukanya. Sekalipun rusak, tidak dapat dibuka.
Dalam kasus ini, peralatan profesional biasanya digunakan untuk mendeteksi, dan efisiensinya akan sangat meningkat. Tak lama kemudian, instrumen itu berubah, dan sebuah angka muncul di atasnya, 1. Itu hanya perintah panas. Wu Chen sangat kecewa karena menurut standar promosi, setidaknya 1000 perintah Taiyan diperlukan untuk dipromosikan. Sekarang dia merampok cincin sumi milik 3 orang dan mendapatkan 1 perintah Taiyan, yang terlalu jauh dari 1000 perintah Taiyan. Merampok orang adalah cara yang baik. Tak lama kemudian, dia merasa lega bahwa meskipun hanya ada 1 perintah Taiyan, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain itu, dia juga memikirkan cara untuk menemukan perintah Taiyan tanpa usahanya sendiri, yaitu merampok secara langsung. Meskipun dia tidak memiliki perintah Taiyan, orang lain dapat merampok orang lain sepenuhnya, yang juga sesuai dengan aturan. Namun, metode ini hanya cocok untuk bertemu dengan yang lemah. Jika bertemu dengan yang kuat, itu akan menjadi masalah yang cukup besar. Namun, dengan kekuatan Wu Chen saat ini, di antara generasi muda, tidak banyak orang yang dapat dengan mantap mengalahkannya. Terlebih lagi, dia masih memiliki Space Avenue. Begitu dia bertemu dengan orang yang benar-benar kuat, dia dapat sepenuhnya menyatu dengan ruang yang berbeda dan melarikan diri dengan bantuan peran unik dari ruang yang berbeda. Oleh karena itu, dia sekarang dapat melakukannya dengan aman dan berani. Setelah memiliki metode tersebut, Wu Chen terus maju dan masuk lebih dalam ke tempat rahasia. Hanya 98 yang terlalu berkobar. Terlalu lambat. Di bawah pohon besar, Wu Chen menghitung panen, pergi jauh-jauh, membunuh jauh-jauh dan menjarah jauh-jauh. Sekarang dia hanya mendapat 98 perintah Taiyan. Dia jauh dari 1000 perintah Taiyan yang dibutuhkan untuk promosi, yang terlalu sedikit, bahkan kurang dari 1/10. Lebih baik memiliki yang besar. Tiba-tiba, Wu Chen memikirkan cara yang lebih baik untuk mengumpulkan sejumlah besar perintah Taiyan. Karena dengan kecepatannya, itu terlalu lambat. Jika Anda ingin mengumpulkan sejumlah besar perintah Taiyan, Anda harus melakukan sejumlah besar perintah Taiyan. Dengan cara ini, Anda dapat dengan cepat mengumpulkan 1000 perintah Taiyan. Raung. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh, disertai dengan suara gemuruh, ada juga aura yang menakutkan, tetapi juga menyusup keluar, orang-orang bergidik. Monster. Jauh sebelum kami masuk, utusan bintang Dewa Taiyan mengatakan bahwa ada sejumlah besar monster ganas di tempat rahasia ini. Jika kami tidak memperhatikan mereka, mereka mungkin akan dimangsa oleh mereka dan menjadi makanan di mulut mereka. Minggir. Wu Chen meninju langsung dan menjatuhkan dengan tinju yang kuat. Dia mengenai monster yang akan datang. Monster itu berteriak, dan tubuhnya terbang keluar. Dia sama sekali bukan lawannya. Wu Chen terus maju. Dia ingin memilih target yang cocok. Tiba-tiba, sebuah teriakan datang. Nak, serahkan semua perintah pembakaran padamu. Wu Chen berhenti dan mengikuti suara itu untuk melihat, hanya melihat 3 orang berdiri terpisah 3 zang darinya, menatapnya, dengan penuh rasa ingin tahu. Di tempat rahasia ini, ada binatang buas di mana-mana, dan orang lain menatap mereka. Karena itu, tidak ada yang berani bertindak sendiri. Mereka semua berkelompok. Kalau tidak, mereka tidak tahu bagaimana cara mati. Hanya kamu. Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Dia akan menjelajah dan menemukan target yang cocok. Sekarang, seseorang merampoknya. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Sebaiknya kamu serahkan perintah Taiyanmu. Ketiga orang itu tercengang, dan mereka langsung tertawa dan menatap Wu Chen seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Nak, karena kamu datang untuk mati, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Seorang pria meledak dengan suara keras, momentum yang melonjak, gegar otak yang melonjak, penyebaran yang hebat, tinju di tangannya, niat tinju meledak, langsung ke Wu Chen. Pembunuh naga. Wu Chen menggunakan pisau pembunuh naga untuk memotongnya secara langsung. Cahaya pisau yang cemerlang itu mekar, yang penuh dengan ki pedang. Ia membelah langit dan kuat serta mendominasi. Momentum manusia itu langsung terputus, menjadi hujan cahaya, radiasi dan terbuka. Wah! Tubuh Wu Chen berubah menjadi bilah cahaya. Ia melesat lewat dengan satu serangan, yang secepat kilat. Sangat cepat. Ketiganya terkejut. Kecepatan Wu Chen begitu cepat hingga hampir tak terduga. Tidak bagus.
Merasakan pembunuhan itu, pria itu berteriak buruk dan buru-buru mundur. Namun, juga pada saat ini, sebuah pisau miring memotong, seperti kilatan, cepat tak terbayangkan. Ah! Pria itu menjerit dan langsung terguncang ke tanah oleh pisau. Di dadanya, ada bekas pisau panjang, dalam dan tulang terlihat, darah mengalir seperti kolom. Fuyang, melihat pria itu terjatuh, dua lainnya bergegas menyelamatkan pasangan mereka. Ingin menyelamatkan orang, Wu Chen mencibir, tetapi juga pisau terpotong, cahaya pisau terang, mekar indah, seperti hujan ringan, terbang turun. Ah! Ah! Keduanya menjerit dengan menyedihkan. Mereka berdua tersungkur ke tanah dan memuntahkan darah di mulut mereka. Mereka sama sekali bukan lawan Wu Chen. Kalian harus berhati-hati. Wu Chen mengambil 3 cincin sumi dengan satu pisau dan memasukkannya ke dalam cincin sumi miliknya untuk mendeteksi perintah Taiyan. Kita akan membicarakannya nanti. Kalian berani mengambil cincin sumi kami. Nak, kalian sudah mati. Fuyang meraung. Oh, Wu Chen berkata dengan ringan, lalu, mengapa kalian mengatakan bahwa aku sudah mati? Dia tidak membunuh kali ini, karena dia ingin bermain pancing panjang dan menangkap ikan besar. Fuyang berkata, apakah kamu tahu siapa kami, nak? Wu Chen berkata dengan enteng, maaf, tapi aku tidak tahu. Apa? Fuyang tidak hanya terkejut, tetapi juga kedua orang lainnya. Di dunia ini, beberapa orang mengatakan mereka tidak tahu. Fuyang berkata, anak kecil, aku tidak tahu bahwa kau berlari keluar dari sudut jurang. Aku katakan padamu bahwa kami adalah orang-orang dari dunia pegunungan besar. Kami memiliki 4 dewa yang kuat dan 23 dewa dan raja yang kuat. Cepat serahkan perintah Taiyan di tanganmu. Bersujudlah beberapa kali dan berdoalah untuk pengampunan kami. Jika tidak, ketika orang-orang dari dunia pegunungan besar datang, bahkan jika kau ingin memohon belas kasihan, kau tidak bisa. Wu Chen berkata, karena kau mengatakan bahwa kau begitu kuat di dunia besar, bawalah aku untuk melihat apakah kau sekuat yang kau katakan. Pasti ada banyak perintah Taiyan untuk begitu banyak dewa dan raja yang kuat, itulah yang sebenarnya dia cari. 3 orang tercengang, menatap Wu Chen, seperti melihat orang bodoh. Baiklah, kami akan membawamu ke sana. Fuyang sangat senang. Anak ini memiliki pedang yang luar biasa dan kekuatan yang hebat, tetapi IQ-nya tidak berbeda dengan orang bodoh. Tetapi itu lebih baik. Ketika anak ini tiba di pasukan besar mereka, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk membalikkan langit, tidak akan menimbulkan badai sedikit pun. Wu Chen pergi bersama ketiga orang itu. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah area terbuka. Di sana, ada sebuah tim. Tidak kurang dari 100 orang dalam tim ini. Di dalam tim ini, ia melihat beberapa aura kuat, yang seharusnya setidaknya berada di alam dewa. Tim ini, hanya sebagian dari dunia pegunungan, yang lain berada di tempat lain, merampok orang lain, atau mencari Tianling. Wu Chen berkata kepada Fuyang, panggil semua orang kuat di Tanah Raja Dewa dan Tanah Raja Dewamu. Mendengar ucapan itu, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti, menoleh, menatapnya dari atas ke bawah. Dari mana asalmu? Beraninya kau bersikap begitu sombong. Biarkan Raja dan Kaisar kita keluar. Anak ini pasti orang gila, jangan ganggu dia. Ya, aku pasti sudah gila. Hahaha, mereka tertawa, mengira mereka telah bertemu orang gila. Anak bodoh, anak bodoh. Fuyang menggelengkan kepalanya, tetapi diam-diam bersukacita dalam hatinya. Semakin bodoh Wu Chen, semakin baik. Hanya dengan cara ini mereka bisa memiliki kesempatan. Kalian tunggu di sini, dan aku akan segera melepaskan orang kuat kita. Fuyang berbalik untuk pergi, tetapi, tiba-tiba, sebuah pisau muncul di lehernya, tubuhnya langsung kaku. Jangan bergerak. Melihat ini, orang-orang di lapangan berhenti tertawa dan berteriak dengan marah, nak, cepat letakkan pisaumu. Apakah kalian tahu siapa kami? Wu Chen berkata dengan ringan, anak ini baru saja berkata, orang macam apa kalian di dunia besar? Karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang dari dunia pegunungan, kami berani bersikap begitu tak terkendali. Jika kami lelah hidup, kami harus mati. Orang-orang ini bergegas menghampiri Wu Chen. Tianlei Ce. Wu Chen menebasnya secara langsung, dan kekuatan tebasan Tianlei meledak. Guntur yang mengerikan menyebar ke seluruh dunia, seperti cahaya kematian, melesat ke segala arah.
Ah, ah, kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia langsung menuju si pembunuh, dan guntur yang mengerikan itu turun dengan deras. Tiba-tiba terdengar teriakan. Semua orang yang bergegas turun jatuh ke tanah, sama sekali bukan lawannya. Sangat kuat. Orang-orang di dunia besar di belakang semuanya terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu mengerikan. Dia telah mengalahkan begitu banyak orang kuat dengan satu pukulan. Anda tahu, di antara orang-orang ini, mereka yang telah mencapai kekuatan dewa. Nah, kamu mencari kematian. Pada saat ini, seorang pemuda keluar. Dia sekuat naga. Dia adalah orang yang kuat di alam dewa. Ini dia Mogun. Dia tidak akan sombong lama-lama. Melihat penampilan orang ini, orang-orang di pegunungan dan dunia besar di sekitarnya menjadi bersemangat. Ini adalah orang yang paling kuat di pegunungan dan dunia besar mereka, kaisar tertinggi, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan 10 Wu Chen tidak dapat menjadi lawan. Apakah ada karakter hebat akhirnya? Melihat Mogun, Wu Chen tersenyum di mulutnya. Tujuannya adalah semakin dekat selangkah demi selangkah. Menelan orang-orang ini, dia seharusnya bisa mendapatkan ratusan perintah Taiyan. Wah, aku tidak tahu dari mana keberanianmu berasal, berani menantang dunia pegunungan kita sendirian. Mogun berjalan selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya, momentumnya akan menjadi kuat. Orang-orang di sekitarnya semua memberi jalan dan memberi jalan keluar. Aku akan memberi tahu kamu berapa biaya untuk memprovokasi dunia pegunungan kita yang hebat. Kekuatan Mogun yang kuat, seperti letusan gunung berapi, melonjak keluar, bergetar hebat, melonjak dan berguling. Tian Leice, Wu Chen tersenyum ringan, tanpa ragu-ragu, dan memotong secara langsung. Tiba-tiba, seluruh ruang berubah menjadi lautan guntur. Guntur yang tak berujung, membawa energi teror, bergegas menuju Mugen. Guntur menyambar, menahan mesin pembunuh yang mengerikan. Wajah Mogun membeku, tetapi tangannya terus memegang tinjunya. Dengan menggunakan tinju ini, kekuatan yang kuat keluar. Bang! Suara ledakan menyebar dengan cepat. Kekuatan Qi yang kuat terpancar ke segala arah. Angin kencang bergulung dan bertiup di tanah, menyebabkan retakan. Pada saat berikutnya, sebuah bayangan terbang mundur dan terhuyung-huyung. Itu tidak dapat distabilkan sama sekali. Hahaha, anak ini telah dikalahkan. Seorang anak laki-laki yang datang entah dari mana berani menantang dunia pegunungan kita. Dia hanya mencari kematian dan bunuh diri. Orang-orang tertawa dan mata mereka penuh dengan ejekan dan penghinaan. Jelas, mereka mengira bahwa sosok yang terbang mundur adalah Wu Chen. Tidak, bukan anak laki-laki itu. Itu Mogung, Mo Tianjun. Setelah beberapa saat, orang yang berhati-hati akhirnya menemukan bahwa orang yang jatuh bukanlah Wu Chen, tetapi Mogun. Bagaimana mungkin Mogun dikalahkan? Tidak, sama sekali tidak mungkin, itu pasti ilusi, tidak mungkin. Ketika mereka terkejut, mereka tidak dapat mempercayainya di mata mereka. Mogun adalah orang yang kuat di alam dewa. Bagaimana dia bisa dikalahkan begitu cepat? Adapun Fuyang, dia benar-benar bodoh. Dia tercengang di sana. Ada kekosongan di otaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Wu Chen bisa mengalahkan Mogun? Yah, kamu terlalu mudah untuk dilawan. Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan aku mengirimmu ke neraka bersama. Kata-kata itu jatuh, pedang pembunuh naga di tangan menyapu, pedang Qi yang tak berujung, mekar dengan indah, menyilaukan, seperti ledakan matahari yang panas, melesat ke segala arah. Ah! Orang-orang di sekitar berteriak. Di bawah serangan pisau ini, mereka sama sekali bukan lawan. Tak lama kemudian, sejumlah besar mayat muncul di tanah. Sekarang, seluruh tempat rahasia itu sedang dalam proses pembunuhan. Orang-orang dari dunia yang berbeda dan galaksi yang berbeda bertarung demi Ordo Taiyan. Meskipun babak pertama penilaian bintang Dewa Taiyan relatif sederhana, tidak semudah itu untuk dilewati. Jika Anda sedikit lemah, Anda mungkin terbunuh dan menjadi batu loncatan bagi yang lain. Hanya kekuatan yang merupakan raja sejati. Hentikan, nak. Tiba-tiba, teriakan keras keluar, disertai dengan teriakan keras, ada juga kekuatan yang sangat besar, kekuatan ini, lebih kuat dan lebih menakutkan daripada Mugon. Tidak dapat menahannya pada akhirnya.
Ketika Wu Chen tersenyum, dia tahu bahwa yang terkuat di antara orang-orang di dunia pegunungan bukanlah orang yang kuat di alam dewa, tetapi orang yang kuat di alam dewa. Kemudian, seorang pemuda berjubah naga bersulam awan muncul, dengan mata harimau dan mata bintang. Dia agung dan penuh dengan semangat hegemoni. Rajamu menyelamatkanku. Melihat para pemuda itu muncul, semua orang di sekitar bergegas kembali dan menangis, seolah-olah mereka telah melihat juru selamat. Pemuda Rajamu tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Matanya tertuju pada Wu Chen, menatapnya dari atas sampai bawah. Siapa kau, dan mengapa kau ingin membuat masalah di wilayah dunia pegununganku? Wu Chen berkata, bukan orang-orang di dunia pegununganmu yang memintaku untuk datang. Jika kau tidak percaya, kau dapat bertanya kepada orang ini untuk melihat apakah memang seperti ini. Wu Chen menunjuk ke arah Fuyang. Mendengar perkataannya, Fuyang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuknya. Mereka memanggilnya apa? Jelas bahwa dia ingin datang. Fuyang, apakah ini masalahnya? Rajamu menoleh ke arah Fuyang. Kaki Fuyang gemetar, dan ketakutannya mencapai titik ekstrim. Melihat ini, Rajamu bertepuk tangan dan Fuyang berteriak. Sosok itu langsung terguncang dan terbang. Darah di mulutnya muntah dengan liar dan jatuh ke tanah. Hidup dan mati tidak diketahui. Nak, aku tidak peduli siapa dirimu atau siapapun dirimu, tetapi siapapun yang berani datang ke dunia pegununganku dan bermain liar hanya memiliki satu akhir, yaitu kematian. Kata-kata itu jatuh, sosok Rajamu tersapu. Itu secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia bergegas mendekat. Ketika dia bergegas ke tempat Wu Chen, dia langsung membelah dengan satu tangan. Dengan kekuatan yang mengerikan dan pemboman yang ganas, dia dengan cepat berada di bawah pengaruh guntur dan melancarkan serangan ganas padanya. Pembunuh naga, Wu Chen membelah bilahnya bersinar, amarahnya meningkat, menyapu dan membuka, menghantam ke segala arah. Bang! Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, mereka tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang cemerlang. Mereka sangat marah dan bergegas ke segala arah. Kekuatanmu. Setelah satu serangan, Rajamu penuh dengan keterkejutan, karena dia merasakan kekuatan bitah dan teror dari pisau Wu Chen tadi, seperti naga, kuat dan mendominasi. Kamu juga, Wu Chen tersenyum tipis. Dia tidak ingin terseret bersama orang-orang ini. Jadi dia memutuskan untuk bertarung dengan cepat dan menyelesaikan orang ini dengan cepat. Tian Leice, Wu Chen meledak dengan suara yang kuat, dan kekuatan yang kuat meledak darinya. Pedang Qi melesat ke langit, dan amarah menggelinding ke langit dan bumi, membuat semua hal waspada. Krek, dalam sekejap, langit berkobar dengan guntur, awan guntur melonjak, energi yang dahsyat, melonjak dan pecah, amarah melesat ke langit dan bumi. Guntur yang mengerikan. Semua orang tercengang. Mereka dapat mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat atau mendengar kekuatan guntur yang begitu mengerikan. Sulit dipercaya bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan pada pria ini. Guntur yang mengerikan, melonjak di ruang ini, menyatu dan mengembun, berubah menjadi 3 pilar guntur besar. Ketiga pilar ini masing-masing memiliki tebal dan tipis 1000 kaki, dan semuanya mengarah ke Rajamu. Anak ini, bagaimana mungkin ada kekuatan yang begitu mengerikan? Wajah Rajamu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa Wu Chen dapat mengaktifkan kekuatan yang begitu mengerikan dan aksi yang begitu kuat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Badai telah pecah. Menghadapi serangan Wu Chen, Rajamu tidak memiliki sedikit kecerobohan. Dia mendesak kekuatan Yuan yang kuat, kekuatan Yuan yang melonjak dan gegar otak yang melonjak. Dia juga membentuk 3 pilar angin, berputar, berlawanan dengan pilar Lei Wu Chen, mencoba menahan kekuatannya. Bang! Kedua serangan itu, sekali lagi saling bertabrakan, pilar angin dan pilar guntur saling berhadapan, tabrakan sengit satu sama lain, memiliki semacam perasaan yang tidak dapat dibedakan. Jalan angin. Wu Chen dapat melihat sekilas apa jalan besar yang dipahami Rajamu. Jalan besar angin, yang juga merupakan jalan umum, dipahami dan dipraktikkan oleh banyak orang. Badai telah pecah. Raja Dewamu berteriak keras, menggenggam tinjunya dan memukulnya dengan tinju yang kuat. Ledakan dahsyat dan kekuatan dahsyat itu membentuk badai dahsyat. Badai itu meraung, bercampur dengan suara gemuruh langit, dan menyerbu ke arah Wu Chen.
Pembunuh naga. Wu Chen memegang pisau pembunuh naga di tangannya dan langsung menebasnya. Ki dari pisau itu melesat keluar, mengubahnya menjadi cahaya terang, dan menyerbu langsung ke arah Raja Mu. Kemudian, Raja Mu melihat bahwa badai yang dikirimnya berhenti bergerak ketika dilepaskan hanya 1 kaki jauhnya, karena ada kekuatan dahsyat yang menghalanginya. Wah, kekuatanmu. Melihat Wu Chen telah menghalangi gerakannya, Raja Mu tidak dapat mempercayainya. Badainya, dengan seluruh kekuatannya, sama merusaknya seperti lubang hitam. Semuanya akan hancur begitu disentuh. Namun, bagaimana Wu Chen bisa menghalanginya dengan kekuatannya sendiri? Hancur. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari badai. Dengan suara yang keluar, kekuatan besar tiba-tiba bekerja pada badai itu. Badai itu bergetar hebat dan bergetar tanpa henti, seolah-olah telah diserang oleh sesuatu yang mengerikan. Tidak baik. Wajah Raja Mu banyak berubah. Tanpa berkata apa-apa, sebuah momentum besar muncul. Energi yang bergulung-gulung itu menyerbu badai dan mencegahnya untuk menghancurkan. Hancurkan untukku. Namun, Wu Chen sama sekali tidak berhenti. Sebuah kekuatan besar keluar dari badai seperti palu yang berat. Itu menghantam badai seperti banjir. Bang! Dengan serangan sebesar itu, badai juga tidak dapat menahan, dan dalam sekejap berubah menjadi hantaman. Aliran angin menerjang turun dan membuat retakan di tanah. Tidak, itu tidak mungkin. Raja Mu berteriak dan sosoknya tiba-tiba bergetar, dia tidak pernah menyangka bahwa serangan terkuatnya berhasil dipatahkan oleh Wu Chen. Bunuh. Dan saat itu, cahaya pisau yang cemerlang keluar dan mengenainya dalam sekejap. Ah! Raja Mu berteriak. Dia terkejut oleh pisau itu. Dia memuntahkan darah di mulutnya. Seluruh tubuhnya layu dalam sekejap. Kaisar, Kaisar, Kaisar. Raja Mu akhirnya menyadari betapa mengerikannya Wu Chen. Dia sama sekali bukan orang biasa, tetapi seorang kaisar. Orang lain juga menganga, mata terbuka lebar, hati tiba-tiba bergetar, penuh ketakutan yang tak berujung. Bahkan Raja Mu bukanlah lawan. Kekuatan pria ini terlalu mengerikan. Lari, saya tidak tahu siapa yang meneriakkan ini. Semua orang ketakutan. Mereka melarikan diri ke segala arah. Bahkan Raja Mu bukanlah lawan Wu Chen, apalagi mereka. Jika mereka tinggal di sini lagi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, jelas bahwa Wu Chen tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia datang ke sini untuk membunuh dan mendapatkan perintah Taiyan. Wu Chen langsung mengayunkan pisau, dalam sekejap, cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya bergegas naik, terbang turun, dan bergegas ke segala arah dengan cepat. Ah, mereka berteriak. Mereka sama sekali bukan lawan Wu Chen. Setelah beberapa saat, mereka terbunuh dan dihormati. Pergilah. Wu Chen meraih cincin sumi dan pergi.